Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nola Almas. Hari ini saya akan mengerjakan tugas berdasarkan pengalaman saya sebagai KOL and Affiliate Marketing di Suci Perfume. Dan hari ini juga saya akan menjelaskan mengenai risk management, issue management, dan krisis management yang dibahas dalam materi Business Ethics and Sustainability minggu ini. Menurut modul, risk management, issue management, dan krisis management merupakan tiga pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menghadapi lingkungan bisnis yang penuh tidak kepastian. Ketiganya saling berhubungan tetapi berada pada tahapan yang berbeda. Pertama, risk management atau manajemen risiko. Dalam modul manajemen risiko berfokus pada masalah potensial yang belum terjadi atau mencegah masalah itu untuk muncul. Contohnya di Uci Parfum, sebagai brand parfum refill yang memiliki ratusan outlet, salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah munculnya stigma bahwa parfum refill memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan parfum branded. Risiko ini mungkin belum tentu terjadi pada setiap konsumen, tetapi jika dibiarkan dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap brand. Untuk mengelola resiko tersebut, Uci melakukan berbagai upaya seperti edukasi melalui media sosial, memastikan kualitas produk terstandarisasi, melakukan sertifikasi BPOM, dan juga membangun komunitas pelanggan dan juga KOL untuk memberikan pengalaman secara nyata menggunakan produk Uci. Kedua, isu manajemen atau manajemen isu. Dalam modul dijelaskan bahwa isu merupakan kesenjangan antara tindakan perusahaan dengan harapan stakeholder. Manajemen isu adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, memprioritaskan, merencanakan respon, lalu memantau hasilnya. Contohnya di Uci Parfum adalah ketika muncul komentar atau opini di media sosial yang mempertanyakan kualitas parfum refill ataupun ketahanan aromanya. Pada tahap ini, masalah sudah muncul dan sudah dibicarakan kepada publik, tetapi belum menjadi krisis yang besar. Nah, respon yang dapat dilakukan perusahaan adalah memonitor percakapan publik, menjawab pertanyaan pelanggan secara transparan, membuat konten edukasi, memberikan bukti kualitas produk atau sertifikasi produk itu sendiri, serta melibatkan customer dan juga KOL untuk berbagi pengalaman mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat menutup kesenjangan antara persepsi publik dan kondisi yang sebenarnya. Ketiga, krisis manajemen atau manajemen krisis. Menurut modul, krisis ini terjadi ketika suatu isu berkembang menjadi ancaman utama bagi suatu organisasi. Salah satu contoh yang relevan di industri parfum adalah apabila sebuah video viral menuduh produk parfum tertentu berbahaya atau mengandung bahan yang tidak aman, sehingga menimbulkan kepanikan konsumen dan penurunan kepercayaan publik. Berdasarkan modul, terdapat 5 langkah penting dalam manajemen krisis, yaitu mengidentifikasi area kerentanan, membuat rencana menghadapi ancaman, membentuk tim krisis, melakukan simulasi krisis, dan belajar dari pengalaman. Jika situasi tersebut terjadi di Uci Parfum, perusahaan perlu segera membentuk tim krisis, menunjuk juru bicara resmi, memberikan klarifikasi berdasarkan data dan fakta, menyampaikan informasi secara konsisten melalui kanal komunikasi, serta terus memantau respon publik hingga kondisi kembali stabil. Dari contoh ini terdapat pelajaran penting. Pertama, risiko yang tidak dikelola dapat berkembang menjadi isu. Kedua, isu yang tidak ditangani dengan cepat dapat berubah juga menjadi krisis. Ketiga, komunikasi yang transparan dan respon yang cepat sangat penting untuk menjaga kepercayaan stakeholder. Kesimpulannya, risk management berfokus pada pencegahan masalah sebelum itu terjadi, isu manajemen berfokus pada pengelolaan masalah yang sudah muncul, sedangkan krisis manajemen berfokus pada penanganan kondisi kritis yang mengancam perusahaan. Ketiga konsep ini sangat penting agar perusahaan dapat mempertahankan reputasi, kepercayaan stakeholder, dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Terima kasih, begitu penjelasan saya.